وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yardah, alladzi ja'ala lana ramadan syahran mubarakan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Arsyadana Rabbuna qailan fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qaidina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ihi wa ala ummatihi alladzina yanhajuna nahjah wa yastannuna bisunnati ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Sahabat-sahabat sekalian di seluruh dunia, tentu terkhusus sahabat-sahabat mulia di Jepang dan beberapa kota yang ada di sana, sahabat-sahabat sekalian yang ada di Turki, di Australia, di Taiwan, termasuk juga di Kerajaan Arab Saudi, wa akhussu, dan juga tentu sahabat-sahabat mulia yang ada di tanah air Indonesia. Bersyukur sekali kita bisa bersilaturahim melalui online pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan secara online ini kita bisa merekatkan hati kita semuanya, seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, al-arwah junudun mujannada. Ruh orang-orang yang beriman itu saling bersenyawa, saling mengikat, saling bertaut, saling mengokohkan. Ruh yang saling mengenal akan larut dalam ikatan-ikatan ilahiyah. Sementara ruh yang saling tidak mengenal, barangkali karena perbedaan perspektif dan paradigma hidupnya, itu nanti juga secara alamiah sulit untuk bersatu. Sebab itu sahabat sekalian, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang digariskan oleh Allah untuk berada di atas jalur persaudaraan keimanan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita rekat di dalam ikatan-ikatan ukhuwah, meskipun raga kita jauh berpisah, meskipun raga kita tidak saling merapat dan tidak mendekat, bahkan kita barangkali
berbeda benua pada malam hari ini, tetapi ruh kita menyatu, ruh kita terikat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dinyatakan di dalam hadis qudsi bahwa rahim, kasih sayang itu adalah diambil oleh Allah dari asma dan digantungnya kasih sayang itu di atas aras di langit. Barang siapa yang terus menjalin, menyambung, menguatkan, mempertaut kasih dan sayang sesama, maka Allah pun akan terus menyambung orang tersebut. Demikian pula sebaliknya, na'udzubillah, kita dijauhkan oleh Allah dari perilaku-perilaku yang memutuskan tali kasih sayang di antara kita. Sahabat sekalian yang saya muliakan, dimanapun saudara berada, insya Allah berdasarkan para ulama kita yang otoritatif di bidang hisab memberikan panduan besok malam Jumat, insya Allah malam pertama di bulan Ramadan akan kita lalui dalam suasana keberkahan, dalam suasana lipatan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggembirakan kita dengan datangnya bulan ini. Qad ja'akum syahrun mubarak. Telah datang di tengah-tengah kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Puasa pada bulan itu diwajibkan oleh Allah. Pada malam-malam dan hari-hari Ramadan, pintu-pintu surga yang menjadi harapan bagi kita dibuka sedemikian lebar. Setan-setan yang menjerat kita dan selalu mengajak kita untuk durhaka kepada Allah dibelenggu. Bahkan pada bulan Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat satu malam yang begitu mulia yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang kemuliaannya lebih tinggi derajatnya daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Barang siapa yang tidak sanggup meraih kebaikan pada malam tersebut, maka sungguh, kata Rasulullah SAW, dialah orang yang terputus dari segala kebaikan. Sahabat mulia yang saya cintai dimanapun saudara berada, karena itulah kemudian Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali memberikan komentar bahwa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruhkan kita untuk bergembira dengan datangnya esok malam yang kita tunggu menjadi suatu dasar dalam pandangan agama kita agar kita berbahagia dan bergembira menyambut datangnya bulan yang sungguh mulia ini. Bahkan juga dikisahkan oleh para ulama generasi salaf kita, kanu yad'una Allah sittata ashhur. Generasi terdahulu dari umat ini, mereka tak putus berdoa selama 6 bulan berturut-turut an yuballighahum Ramadan, agar mereka disampaikan usianya oleh Allah dan bisa menikmati keindahan Ramadan.
wa yad'unahu sittata ashhur ayyataqabbala minhum. 6 bulan berikutnya kemudian mereka berdoa tak putus agar semua amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat dahsyat. Sebagian orang-orang yang kita cintai barangkali telah mendahului kita. Teringat saya pada saat ini, di antaranya misalnya ada guru-guru kita seperti Profesor Yunus Ilyas, ya. Saya kira beliau pun juga sering datang ke kota Tokyo dan beberapa kota di Jepang. Ramadan tahun lalu saya masih berdakwah juga bersama beliau. Dan beliau telah meninggalkan kita. Demikian juga misalnya Profesor Bakhtiar Effendi yang juga sama-sama kita bercengkrama dengan beliau pada Ramadan yang lalu pun saat ini beliau tidak lagi membersamai kita. Bahkan seorang tokoh energik Muhammadiyah, beliau sangat muda, usia 55 tahun, Pak Najib, Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah. Pada Jumat yang lalu beliau telah mendahului kita. Ya sahabat sekalian, kalau kita pada malam hari ini dikaruniai oleh Allah suatu kesehatan, dan insya Allah esok malam sampai malam-malam berikutnya kita bisa mendapatkan kenikmatan di bulan suci Ramadan, kita ikhlaskan niat kita, bersihkan hati kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak dihalangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kebaikan Ramadan. Karena itulah kemudian di antara doa yang dipanjatkan dan dimunajatkan oleh para orang-orang soleh generasi salaf, misalnya Yahya Ibn Abi Katsir rahimahullah ta'ala, beliau berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tusallim minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkan aku agar aku sampai di bulan Ramadan, dan antarkan pula Ramadan itu agar sampai kepada diriku, dan terimalah amalan-amalanku di bulan suci Ramadan. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, ketika kita berbicara tentang Ramadan, saya ingin mengajak kita semua untuk membaca suatu riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat beliau membaca Al-Quran. Beliau membaca surat Al-Mu'minun ayat ke-60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mendermakan apapun yang mereka dermakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bukan saja mendermakan harta dan tenaganya, bahkan jiwanya pun diserahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat seorang sahabat, Abdullah ibn Rawahah, ketika beliau memimpin suatu peperangan menghadapi bala tentara Romawi yang sedemikian besar, beliau menyatakan, la nuqatiluhum bi'adadin wala quwwah, innama nuqatiluhum bihadati.
kita menghadapi serangan militer orang-orang Romawi bukanlah dengan kekuatan bala tentara dan logistik peperangan, tetapi kita menghadapi serangan mereka dengan agama ini. Agama inilah Allah memuliakan kita. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menyatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Wa in bitaghayna ghayra dzalika azallana Allah. Kita adalah satu kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan selain dengan Islam ini, maka Allah niscaya akan menghinakan kita. Abdullah bin Rawahah maju ke medan perang, lalu kemudian memberikan motivasi dan semangat yang sedemikian rupa. Wahai umat Islam, sesungguhnya sesuatu yang kalian benci pada saat ini yaitu kematian. Justru itu yang kalian cari. Dan kita hanya memperoleh dua hal, satu di antara dua. Imma syahadatun wa imma nasr. Ada dua isi seorang pejuang. Apakah mendapatkan kejayaan di dunia atau kemudian mati sebagai para syuhada. Ini adalah sikap hidup yang menjadi contoh nyata. Bukan hanya mereka korban harta benda, tenaga dan waktu, tapi jiwa pun mereka korbankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun demikian, kembali kepada riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, orang-orang yang perilakunya sedemikian mulia dan bermartabat di hadapan Allah, itu mereka adalah orang-orang yang penuh ketakutan ketika mengingat tentang kematian. Persoalan ini membuat bingung Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasrikuna ismu?" Apakah orang yang dipuji oleh Allah banyak mendermakan harta, tenaga, jiwa mereka? Mereka adalah orang-orang yang barangkali di depan manusia banyak melakukan kebaikan, tapi diam-diam. Apakah mereka itu orang yang suka minum khamar, suka mabuk, korupsi, mencuri, atau bahkan berzina? Dengan tegas Rasulullah SAW menyatakan, la yabnat as-Siddiq. Oh tidak, wahai putrinya Abu Bakar as-Siddiq. Bukan begitu keadaan mereka, walakinnahumul ladzina yasumun. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang banyak berpuasa, wa yusallun, banyak menunaikan salat, wa yatasaddaqun, banyak mengeluarkan sedekah. Wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Dan mereka pada saat melakukan kebaikan sangatlah takut jika kebaikan-kebaikan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang cepat, segera melakukan kebaikan-kebaikan. Sahabat sekalian yang saya muliakan seluruh dunia, perilaku para sahabat yang sedemikian rupa dipuji oleh seorang tabi'in yang saleh sekali, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah misalnya. Ketika beliau melihat bagaimana perilaku dan mentalitas karakter kebaikan yang melekat di dalam diri para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, "Amilu wallahi bitta'at wajtahadu fiha." Demi Allah, mereka para sahabat Nabi adalah orang-orang yang sungguh luar biasa berjuang di dalam melakukan ketaatan. Wa khafu an turadda alaihim. Namun juga mereka khawatir jika kebaikan-kebaikan itu ditolak dan dikembalikan oleh Allah kepada mereka.
Innal mu'mina jama'a ihsanan wa khasyah. Sesungguhnya mukmin yang sejati itu adalah orang-orang yang memadukan antara perbuatan baik tanpa syarat dan sikap takut yang mendalam dari kemaha kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amna. Sementara orang-orang munafik adalah orang-orang yang gemar melakukan keburukan, orang-orang yang hipokrit, punya 1000 muka dan tameng, tapi pada saat yang sama mereka merasa aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula satu riwayat yang menarik kita dapatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ketika mengakhiri Ramadan, beliau kemudian bersenandung menyampaikan suatu syair beliau menyampaikan suatu syair, ya laita sya'ri manal maqbul fanhani. Siapakah di antara kita yang diterima amalnya, kita ucapkan tahniah dan selamat. Wa manil mahrum fanu'azzi. Dan orang-orang yang terhalang dari kebaikan, kita ucapkan bela sungkawa kepadanya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau juga sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal maqbul hani'an. Wahai orang-orang yang diterima amalnya, tahniah, selamat, berbahagia atasmu. Wa ayyuhal mardud jabarallahu musibah. Dan wahai orang-orang yang ditolak amalnya, semoga Allah meringankan musibahnya. Sampai kemudian sahabat sekalian, Amir bin Qais rahimahullah, kana yabki, beliau nangis. Faqila lahu ma yabki. Dikatakan kepada beliau, apa yang membuatmu menangis? Wallahu bin jawab, faqala wallahi ma abqi hirsan 'ala dunya aw mata. Demi Allah, aku tidak menangis semata karena tamak terhadap dunia atau perhiasan dunia. Abki ala zahabi zama'il hawajir. Aku menangis karena hari-hari di mana aku sangat haus. Membaca Al-Quran ini berlalu. Wa ala qiyami layali syita. Malam yang begitu dingin membuat tubuh ini bergetar, dan kita melakukan qiyamul lail. Ini akan segera berlalu. Saya ingin menyampaikan satu riwayat terakhir lagi dari seorang yang sangat mulia. Beliau pemimpin umat yang sangat berwibawa dan bijaksana, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ketika beliau menuju ke tempat tanah lapang untuk menunaikan Id pada waktu itu, beliau berkata kepada umat Islam, ayuhan nas, sum salafina yawm. 30 hari kalian lalui dengan puasa. Wa kumtum salafina laila. 30 malam kalian lalui dengan sholat malam sedemikian rupa. Wa kharajtumul yawm tatlubuna minallahi an yataqabbala minkum. Dan hari ini kalian keluar hadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian berharap agar semua itu diterima oleh Allah. Beliau menangis. Ketika menangis dikatakan kepada beliau, ya Khalifah, innahu yaumus surur wa farah. Bagaimana Anda menangis? Ini adalah hari yang sangat bahagia, hari yang sangat bergembira.
Beliau menyatakan, aku tahu itu. Innama ana abdul amarani maulaya na'amala amalan walam adri ayataqabbal minni amna. Apalah daya dan upaya, adalah seorang hamba yang diperintahkan oleh Allah untuk melakukan suatu amalan dan aku tidak pernah tahu apakah amalan itu kemudian diterima atau tidak. Sahabat sekalian yang saya muliakan, saya sengaja menyebut beberapa riwayat dari orang-orang saleh yang sebetulnya di dalam kitab-kitab kita temukan begitulah mereka berhubungan dan berinteraksi dengan Ramadan secara sangat intim. Secara rohani mereka begitu dekat dengan Ramadan. Maka pelajaran moral yang penting untuk kita ambil sahabat-sahabat sekalian dalam konteks kegembiraan ini adalah bagaimana kita melapangkan hati kita ini, membersihkan hati kita dengan sebaik-baiknya dan sesungguh-sungguhnya. Kebersihan apakah itu bersifat vertikal kita kepada Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita imajinasi pada diri kita hari di mana tidak ada harta, kekayaan, jabatan yang bermanfaat kecuali orang yang datang dengan qalbun salim. Qalbun salim adalah hati yang tidak pernah menduakan Tuhan, hati yang jernih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukhlishina lahuddin, orang-orang yang hatinya betul-betul tersucikan di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Tapi juga kebersihan kalbu kita secara horizontal dan sosial ini pun juga sangat penting. Kita ingat suatu riwayat dari Rasulullah SAW pada saat beliau mengajarkan agama di masjid beliau yang sangat mulia, Masjid Nabawi. Kemudian pada saat itu seorang sahabat datang terlambat. Rasulullah SAW ketika menyatakan, "Yatlu alaikumul an rajulun min ahli jannah." Akan datang di tengah-tengah kalian sekarang ini adalah seseorang dari penghuni surga. Semua mata sahabat tertuju kepada orang tersebut. Air wudunya masih tersisa di mukanya, basah. Keesokan hari pun juga demikian, sampai peristiwa itu terulang 3 kali. Sampai pada hari yang ketiga, seorang sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Amr bin As, beliau kemudian membuntuti orang tersebut. Imam Ahmad bin Hanbal tidak menyebut siapa nama sahabat yang dibuntuti itu. Lalu sesampainya di rumahnya dikatakan, "Wahai sahabatku, aku ini ada permasalahan dengan ayahku dan aku ingin menjauhi ayahku beberapa hari. Dan aku berharap engkau mengizinkanku. Silahkan." Dia nginap malam pertama, dia nginap malam kedua, malam ketiga. Amr bin As tidak mendapatkan suatu ibadah yang sangat istimewa di dalam pandangan beliau pada saat itu. Kemudian ketika beliau mau pamit, "Mohon maaf, sebetulnya tidak ada permasalahan antara aku dan ayahku. Hanya saja aku mendengarkan Rasulullah 3 kali berturut-turut di tempat yang sangat mulia pula mengatakan, 'Yatlu alaikumul ana rajulun min ahli jannah.' Sekarang telah tiba di tengah-tengah kalian seseorang dari penghuni surga dan Anda adalah orangnya. Saya penasaran, apa amalan ibadah yang Anda lakukan?" Sama sekali tidak istimewa. Hanya saja beliau tentu tidak pernah berkata kotor,
berzikir juga sewajarnya, tidak sangat istimewa di dalam pandangan Abdullah bin Amr bin As. Lalu beliau tidak berlalu, meninggalkan tempat. Kemudian orang tersebut memanggil kemari. Ma huwa illa ma ra'ait. Memang benar, amalan ibadahku itu enggak lebih enggak kurang apa yang kau lihat, apa yang kau saksikan. Ghairu anni, hanya saja saya la ajidu ala nafsi ghishyan ala ahad. Hanya saja saya tidak pernah menaruh satu rasa dengki kepada siapapun. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allah. Dan saya juga tidak pernah hasad atas kebaikan siapapun yang diterima oleh penduduk Madinah ini. Apa komentar Abdullah bin Amr bin As? Hadzal ladzi taqul wa huwa alladzi la yantiq. Hai sahabatku, justru apa yang kamu katakan tadi, itulah yang kami tidak sanggup melakukannya. Jadi sahabat sekalian yang saya muliakan, bergembira yang sejati dan bahagia yang sesungguhnya di dalam menyambut Ramadan adalah yang terutama bagi tidaknya saya pribadi adalah bagaimana kita melakukan taharatul qalbi. Kita berusaha untuk melakukan pembeningan daripada qalbu kita. Ini pula yang saya sampaikan kemarin malam kepada sahabat-sahabat kita di Turki. Karena inilah yang akan memberikan nuansa dan warna spektrum kehidupan kita. 30 malam itu akan diwarnai betul oleh kondisi daripada qalbu kita. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan, ancaman orang di dalam beramal itu hanya dua. Pertama adalah internal dalam diri dia, dalam bentuk perilaku ujub. Dia merasa besar pada dirinya, GR. Dan kedua secara eksternal, ria. Dia ingin dilihat oleh orang lain. Ini adalah dua penghancur dan malapetaka di dalam melakukan suatu kebaikan. Wajarlah saudara sekalian, para sahabat yang saya sampaikan tadi radhiyallahu taala anhum dan juga para tabi'in rahimahumullah taala, begitu tawaduknya mereka, begitu rendah hatinya mereka. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang diberikan karunia ridha oleh Allah, sehingga kita pun juga menyebut mereka radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah meridhai mereka. Taraddi dengan para sahabat itu adalah sunnah. Mengucapkan ridho kepada para sahabat itu adalah sunnah. Tapi juga kita memperhatikan coba. Tidak ada suatu kebanggaan yang ada di dalam diri mereka, di dalam menjalani kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Padahal hari ini kita menghadapi suatu suasana yang berbeda sama sekali. Hari ini orang-orang hidup dalam milenium yang baru ini, kayaknya kalau tidak narsis itu nggak afdol hidupnya. Dan inilah tantangan kita di dalam dunia yang serba visual. Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, inilah ya, suasana-suasana batin yang harus kita wujudkan di dalam tarhib Ramadan. Bergembira dengan Ramadan yang insya Allah besok malam ini akan kita jalani bersama-sama dengan menghidupkan malam-malamnya dan kemudian meninggalkan apa yang harus dan semestinya ditinggalkan pada siang harinya.
bagaimana filosofi dan hakikat berpuasa, saya kira para sahabat sekalian bisa mereview kembali video yang tadi malam kita obrolkan bersama dengan sahabat-sahabat kita di Turki. Saya kira cukup lengkap saya sampaikan. Sahabat-sahabat mulia yang saya cintai, bulan Ramadan, syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat inilah kemudian yang dipahami oleh para ulama kita, dan kita pula meyakini tuntunan-tuntunan yang disampaikan oleh mereka sebagai syahrul Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan ini tidak boleh hanya menjadi dalil. Al-Quran harus menjadi hidayah. Apa bedanya dalil dengan hidayah? Kalau dalil itu hanya petunjuk. Jadi sahabat sekalian, pada tahun yang lalu saya alhamdulillah bersama dengan para sahabat-sahabat di Tokyo dan beberapa kota yang lain. Misalnya kita pergi ke suatu tempat, di situ banyak sekali rambu. Maka rambu itu disebut dengan dalil, dia hanya petunjuk. Anda pergi ke satu kota, kita baca itu petunjuk, itulah dalil. Tapi petunjuk itu hanya petunjuk. Dia belum mengantarkan Anda kepada tujuan. Tapi kalau hidayah, seperti orang yang berkata, saya akan pergi ke tempat tertentu. Anda bertanya kepada seorang, dia bukan saja menunjukkan Anda alamat yang Anda tuju, tetapi justru dia katakan, mari silahkan ikut saya antarkan sampai di tempat tujuan. Itulah yang disebut dengan hidayah. Dan Al-Quran dikatakan hudan linnas, berlaku secara universal. Jadi kalau umat Islam saat ini sering sekali silang pendapat, perdebatan-perdebatan yang mengotori hati, perdebatan-perdebatan yang meretakkan ukhuwah. Sebabnya sederhana. Mereka semata-mata menjadikan Quran itu sebagai dalil. Yang terjadi kemudian adalah kontroversi dalil. Yang terjadi kemudian adalah perdebatan yang begitu tajam seputar dalil. Berhari-hari sosial media diributkan dengan persoalan yang tidak produktif, masing-masing dengan dalilnya. Tapi dia lupa Al-Quran tidak dijadikannya sebagai hidayah. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Orang yang betul-betul ittiba, apa kata ittiba itu adalah mengikuti persis tapak demi tapak. Dia tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Dia persis siapa yang di depannya diikuti tapak demi tapak. Orang yang seperti ini tidak mungkin akan disorientasi, tidak mungkin tersesat, tidak mungkin menyimpang. Walayashqa, tidak mungkin dia menderita. Ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Quran ini kami turunkan, kata Allah, bukan agar kamu menderita. Jadi kalau ada orang yang mengklaim seorang beriman, tapi kok dia tidak berbahagia dengan Al-Quran di genggaman dia, sunnah Nabi di genggaman dia, maka boleh kita katakan mungkin keikutan kita kepada Al-Quran itu masih menyisakan persoalan-persoalan yang harus kita perbaiki bersama, kita recovery. Mungkin di situ ada kekurangan. Demikian pula Rasulullah di dalam hadis Bukhari memberikan satu atribut yang luar biasa, sampai kemudian beliau menyatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mengajar, orang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis Muslim yang lain, beliau menyatakan
An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala an, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala an, semoga Allah meridai beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an itu, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, karena Quran itu besok pada hari kiamat datang dengan memberikan syafaat kepada kita. Anda tahu apa maknanya syafaat secara sederhana? Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap orang akan datang menemui Allah sendiri-sendiri. Tidak ada orang yang datang kepada Allah bergerombolan. Sendiri, itu dalam bahasa Arab disebut dengan witrun. Maka sholat kita dalam bilangan yang ganjil itu disebut witr. Maka kita perlu penggenap, kita perlu sahabat di hadapan Allah. Ketika kita diadili oleh Allah sendirian, di mana timbangan Allah, pengadilan Allah begitu adil, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Bahkan organ tubuh kita, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika mulut kita dikunci, tangan-tangan kita berbicara, memberikan testimoni kepada Allah, kaki-kaki kita memberikan kesaksian kepada Allah. Kita pun tidak sanggup mengendalikan organ ini ketika memberikan kesaksian kepada kita. Pada saat itu kita membutuhkan pertolongan. Dan kata Rasulullah SAW, yang menggenapkan kesendirianmu di dalam menghadapi pengadilan Allah pada hari itu adalah Al-Quran. Dia datang memberikan syafaat bagi kita, menggenapkan daripada segala kelemahan dan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian yang saya muliakan, oleh karena itulah kemudian Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan ini harus betul-betul menjadi pemimpin kita, sebagaimana doa kita, imam wa hudan wa rahmah, pemimpin yang memberikan petunjuk dan mengajarkan, mengantarkan kita sampai pada tujuan, tidak habis, tapi juga sebagai kasih bagi kita. Betul-betul kita wujudkan besok di dalam menjalani hari-hari Ramadan. Sahabat sekalian yang mulia, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin juga, siam ini adalah masa di mana kita harus menahan diri kita, menahan dari berbagai macam aktivitas. Dan saya yakin sekali bahwa dunia sosial media menjadi satu tantangan tersendiri. Hoax dan seterusnya. Rasulullah SAW mengingatkan kita, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajat ya yada' ta'am wa syarab. Orang yang mengklaim berpuasa tapi tidak sanggup menahan dirinya dari berkata dan berbuat dusta, Allah tidak butuh Anda makan atau minum pada bulan suci Ramadan. Demikian juga keterangan yang sangat keras dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang berpuasa nggak dapat apa-apa daripada puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Betapa banyak orang juga menghidupkan malam harinya di Ramadan, tidak mendapatkan apa-apa kemuliaan di hadapan Allah kecuali seperti orang yang bergadang. Karena itulah saudara sekalian yang saya muliakan, kehidupan milenial kita yang luar biasa, begitu banyak provokasi-provokasi
untuk melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas pada bulan Ramadan, kita kemudian dikondisikan oleh Allah untuk mengambil jarak. Disinilah kesyukuran kita, sahabat sekalian. Jangan pernah bersedih bahwa musibah dan ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada kita pada saat ini, hari-hari Ramadan, kita jalani dalam suasana pandemi COVID-19, sungguh bukan sesuatu yang kurang. Justru adalah Allah ingin mengingatkan kita, hei manusia, selama ini Anda adalah orang-orang yang terlalu sibuk dengan berbagai urusan spektakuler dunia. Segalanya Anda lakukan dengan semua orang, Anda terkoneksi, Anda tersambung, kecuali dengan diri Anda sendiri. Maka ciri manusia milenial adalah orang yang begitu sibuk dengan dunia di luar dirinya, sementara dia kehilangan dirinya sendiri. Faqduzat, kita kehilangan diri kita. Maka hari-hari COVID ini Allah mengingatkan kepada kita, Anda harus melakukan isolasi sosial. Anda harus melakukan pembatasan diri. Sesuatu yang begitu ramai kita lakukan di dalam hari-hari kita. Hari ini Allah ingatkan, Anda harus mengambil jarak daripada itu semua. Ini yang dikatakan oleh Allah. Allah ingin mengingatkan kita, batasi diri Anda. Bukan tidak boleh, tapi batas itu adalah suatu keharusan di dalam hidup kita. Manusia cenderung untuk melakukan tindakan melampaui batas. Tindakan melampaui batas dikatakan oleh Rasulullah SAW, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Satu tindakan melampaui batas di dunia ini akan menjelma menjadi bilangan-bilangan yang begitu bertumpuk di hadapan kita, menjadi kegelapan-kegelapan yang akan menghambat jalan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah menyatakan juga di dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi, sungguh aku haramkan kezaliman atas diriku, wa haramtu alaikum, dan aku haramkan kezaliman, tindakan melampaui batas di atas kalian, wahai para hambaku, fala tazalamu, jangan kalian saling menzalimi. Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, syahr Ramadan dalam konteks ini pun juga dinyatakan sebagai syahr sabar. Ya, memang tidak ada pilihan bagi kita kemudian kecuali untuk bersabar. As-sabru murrun fi mazaqatihi, walakin awaqibahu ahla minal asal. Sabar itu pahit, rasanya sangat pahit, tetapi akhir episode daripada kesabaran itu adalah lebih manis daripada madu. Sahabat sekalian, juga kita katakan dan dinyatakan oleh para ulama, syahrus siyam, syahrun nasiha. Bulan puasa adalah bulan saling menasehati di antara kita. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, ad-dinu an-nasiha. Din itu adalah nasihat. Bagi siapa ya Rasulullah? Lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihi. Menasihati tentang Allah, kita ingatkan kembali diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat terdekat kita tentang hak-hak Allah yang selama ini barangkali kita abaikan. Kita ingatkan pula tentang hak Rasulullah yang selama ini kita abaikan. Ya'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mari kita bergandeng tangan
dengan kitab Allah dan jangan kita bercerai-berai. Atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Kita merefine, memperindah kembali ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, termasuk juga kepada para pemimpin, mengingatkan mereka tentang kewajiban yang seharusnya terhadap rakyatnya. Rasulullah SAW menyatakan, pemimpin yang mempersulit umat dan masyarakat didoakan oleh Allah agar dia dipersulit pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa Rasulullah SAW. Kita pun juga memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Dan bulan puasa, ketika suasana kebatinan kita sedemikian baik, disitulah nasihat memiliki peluang yang sedemikian besar. Karena Ramadan adalah syahrul nasihat, maka dapat pula kita katakan Ramadan syahrul dakwah. Ramadan adalah bulan berdakwah. Terutama juga sahabat-sahabat kita yang ada di Jepang, berbagai kota yang lain, termasuk barangkali juga di Australia, di Taiwan, dan beberapa negeri yang barangkali secara kuantitatif kita juga masih minoritas pada saat itu. Tetapi apa yang saya ingatkan, kalau boleh saya mengatakan sahabat sekalian, suatu keindahan secara sosial, secara kemanusiaan, saya nikmati betul ketika saya berada di Jepang dan pergi ke beberapa kota dengan para sahabat-sahabat kita di situ, dengan kawan-kawan kita di KMII. Malam ini saya pakai bajunya pun juga ini JMS ini, mengingatkan saya begitu indah suasana Jepang. Kita bertemu dengan banyak komunitas, ada komunitas ya para laki-laki Indonesia Ikhwan beristrikan sahabat-sahabat putri dari Jepang. Sebaliknya ada juga sahabat-sahabat lelaki dari Jepang beristrikan orang Indonesia. Bahkan juga kita dengan teman-teman sempat pula bersilaturahim kepada misalnya komunitas Muslim. Kita dijamu sedemikian rupa, sangat dahsyat. Maka saya katakan Ramadan adalah waktu yang sangat tepat bagi kita. Bagi kawan-kawan, saya ingat sekali pesan para sahabat kita di Jepang waktu itu, di masjid kita yang sangat sederhana tapi juga sangat makmur ya waktu itu, di sekolah kita di Tokyo, ketika Allah mentakdirkan sahabat-sahabat sekalian untuk tinggal di negeri Jepang. Kita sangat yakin ada maunya Allah, mengapa Anda dipilih untuk tinggal di Jepang. Maka sahabat-sahabat yang tinggal di kota-kota tersebut, di kota-kota dengan minoritas umat Islam, Anda adalah menjadi etalase Islam. Mengapa? Karena orang-orang lain la yaqra'una al-Islam min kutubil ulama. Mereka tidak akan menarasikan Islam, tidak akan mendefinisikan Islam sebagaimana yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Wa innama yaqra'una al-Islam min af'alil muslimin. Hanyalah mereka membaca Islam, menarasikan Islam dari perilaku hidup secara nyata umat Islam. Dan para sahabat-sahabat yang tinggal khususnya di Tokyo dan beberapa kota besar lainnya pun akan menjadi etalase utama. Inilah Islam. Maka saya berpesan, ketika kita berada di Jepang misalnya dan di kota-kota lainnya, ada 5 pandangan yang ingin saya sampaikan. Karena yang dibutuhkan oleh mereka adalah bukan wacana dan bukan narasi tentang hebat dan keindahan Islam. Yang dibutuhkan adalah sesuatu yang bersifat nyata dan sosiologis dari aspek keislaman kita. Maka yang perlu kita tekankan ketika kita berinteraksi dengan masyarakat kita yang barangkali non-muslim atau masih berupaya mencari informasi tentang Islam, satu,
karamatul insan. Yakinilah bahwa manusia itu secara hakiki dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum. Jadi Allah memuliakan anak Adam secara hakiki. Siapapun dia, apapun agamanya, apapun ideologi dan keyakinannya, sebagai entitas manusia, dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kemudian, seperti riwayat yang sering kita katakan, Rasulullah sangat memuliakan mereka ketika Rasulullah masih hidup dan beliau memimpin kota Madinah. Beliau menyatakan, "Man zalamu ahidan," barang siapa menzalimi orang-orang non-muslim yang diberikan jaminan untuk tinggal di negeri Islam. "Man zalama muahidan aw taqasahu," atau merusak kehormatan, "aw akhadha malan 'indahu an ghairi tibi nafsi," atau mengambil sesuatu hak dia dengan tidak kerelaan hatinya, "aw kallafahu fawqa taqatihi," atau memberikannya beban pekerjaan melebihi dari kekuatan fisik dia, "fa ana hajiju yaumil qiyamah," aku akan menjadi musuhnya di hadapan Allah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, beliau pun juga berpesan, "Usikum bi zimmatillah fa inna zimmatullah wa zimmatu nabiyyikum wa minhum rizqu yadikum." Aku pesankan kepada kalian untuk berbuat baik kepada ahli zimmahnya, orang-orang non-muslim, karena ini adalah amanah Allah, amanah Rasulullah, dan dari sebagian mereka kalian juga bisa mengambil manfaat. Ini yang pertama. Kedua, kita hidup di negeri yang minoritas, kita hidup dengan pluralitas yang sangat tinggi, kebinekaan, keberbedaan yang sangat tinggi. Maka harus kita yakini bahwa al-ikhtilaf qadarun kauni. Apa yang disebut dengan perbedaan di antara kita umat manusia, perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan keyakinan, perbedaan jenis, suku, dan seterusnya, itu adalah bersifat qadrati, kekuasaan Allah yang mutlak, yang tidak mungkin bisa diintervensi oleh siapapun, persis seperti perbedaan siang dan malam. Walau sya'allahu la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah kehendaki, Allah jadikan satu. Tetapi perbedaan-perbedaan inilah yang menjadi mekanisme ilahiyah untuk melakukan ujian. Allah menguji kita di dalam perbedaan ini. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa perbedaan-perbedaan manusiawi ini bersifat qadrati dari Allah. Yang ketiga, bahwa di dalam menjelaskan Islam, berkeyakinan, Al-Quran mengajarkan kita la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan di dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sudah jelas jalan yang lurus, jalan yang tidak lurus, menyimpang, kesesatan, itu sangat jelas. Sampai Ibnu Katsir menyatakan, mengapa agama tidak boleh dipaksakan kepada seseorang? Karena sudah saking jelasnya. Ibarat saya mengatakan, apakah ini yang saya angkat di depan kita? Apa ini? Ini adalah pulpen. Ketika saya mengatakan pulpen secara universal, orang mengatakan ini pulpen. Untuk apa saya memaksa orang mengatakan, oh ini bukan pulpen, tetapi ini adalah pisang goreng? Tidak ada manfaatnya. Baik saya memaksa dia karena itu di luar kerelaan dia, maka tidak boleh la ikraha fiddin. Sampai Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin?" Apakah Anda wahai Muhammad memaksa orang sampai dia kemudian mereka menjadi beriman semuanya? Lasta alaihim bimusaytir. Kau tidak pernah diutus oleh Allah untuk memaksakan agama ini kepada siapapun. Oleh karena itu, poin yang keempat adalah Islam. Ketika Allah menyatakan kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini adalah jalanku, jalan kehidupanku, paradigma hidupku. Aku berjalan di atasnya, kata Rasulullah, dan siapapun yang mengikuti aku. Ketika menyeru orang kepada jalan ini,
Allah juga memberikan garis-garis etis dan moral kepada kita. Allah menyatakan, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Kita mendakwahkan Islam ini dengan cara-cara yang bersifat hikmah, keserasian antara akal dan wahyu, narasi-narasi yang tidak sembarangan, pesan-pesan yang baik, yang elegan, narasi-narasi yang beradab. Bahkan ketika terjadi perdebatan pun, kita tidak boleh melakukannya dengan cara-cara yang tidak baik. Mungkin Anda orang kompeten di dalam satu bidang agama, tapi Anda tidak punya kemampuan dan keterampilan komunikasi. Anda tidak punya etika, sebaiknya Anda hentikan. Mengapa? Allah menyatakan, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan." Anda tidak perlu menyanggah ahli kitab, tidak perlu adu argumen dengan ahli kitab, kecuali dengan cara. Allah berbicara cara. Bukan persoalan hakikat suatu kebenaran, itu sudah selesai. Tapi Allah berbicara cara. Itu poin yang keempat. Dan poin yang kelima adalah iqamatul adli bainan nas. Kita harus menegakkan keadilan secara baik kepada manusia secara universal, siapapun dia. Disitulah kemudian kita dapatkan suatu riwayat, misalnya seorang sahabat, Abdullah bin Rawahah, ketika diutus oleh Rasulullah untuk mengecek berapa penghasilan orang-orang Yahudi di Khaybar waktu itu. Dan pada saat itu orang Yahudi ingin memberikan gratifikasi sogokan kepada Rasulullah, kepada utusan Rasulullah, yakni Abdullah bin Rawahah. Beliau kemudian dengan tegas menyatakan, "Ya ma'syaral Yahud, hei orang-orang Yahudi, antum abghadul khalqi ilayya." Kalian ini secara teologis, keyakinanku, kalian adalah orang-orang yang paling aku benci. Qataltumul anbiya, Anda bunuh para nabi dalam sejarah. Wa kadzabtum 'ala Allah, Anda dusta atas nama Allah. Walakin la yahmiluni bughdhi iyyakum 'ala an hifa 'alaikum. Tetapi sikap akidahku yang demikian keras itu hanya berlaku pada diriku secara internal, dan aku tidak akan menzalimi kalian. Faqala al-yahud, lalu orang Yahudi berkata, "Bihadza qamatis samawati wal ardh." Sikap Anda inilah yang menjadikan kehidupan langit dan bumi itu tegak. Ini adalah etika dakwah, akhlak dakwah, adab dakwah yang harus kita pegang di negeri-negeri seperti misalnya adalah di Jepang atau di mana-mana, khususnya di negeri-negeri yang di mana kita ada minoritas. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, saya katakan, jadikanlah Ramadan ini sebagai suatu kebangkitan, dari suatu kebangkitan dakwah kita, khususnya di negeri-negeri minoritas umat Islam. Pada saat ini Allah menguji umat manusia secara universal, tanpa membedakan agama, keyakinan. Semua orang sibuk dengan pandemi ini. Maka saya katakan, dalam konteks semacam ini, mari kita bangkitkan persaudaraan kemanusiaan kita, dan tunjukkan bahwa Islam adalah luar biasa di dalam persoalan ini. Kita ingin menjadi orang-orang yang khairun nas anfa'uhum linnas, memberikan kemanfaatan kepada manusia secara universal tanpa membedakan apapun keyakinan, apapun agama mereka. Dan bulan Ramadan adalah harus lebih lagi menguatkan struktur dakwah kita. Sahabat sekalian yang saya muliakan, saya kira ini adalah beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah menerimanya sebagai suatu amal yang saleh bagi kita semuanya. Ya Allah, taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kita semuanya ini. Wa tub alaina, dan ampunilah kami semua. Innaka anta at-tawwabur rahim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb. Semoga Allah mengampuni kita. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dari Allah dan kemenangan kita sangat dekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.